Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdihi muhtari man da'ana ilaih bil izni wa qad nadana labbaika ya man dana lana wa hadana sallallahu wasallam wa barak alaihi wa ala alihi. Limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang maha luhur, yang maha hidup dan maha mengurus makhluknya, yang berkat rahmat dan kasih sayangnya kita masih bisa diberi nikmat berupa mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, apa kabarnya sahabat share sekalian? Kembali lagi bersama saya Zulmi Azwar dalam acara Kultum, kuliah 70 menit. Nggak modal sahabat share sekalian, kuliah 7 menit. Ya, walaupun lebih-lebih sedikit, nggak apa-apa ya. Nah, kita semoga mencintai ilmu, yang betah duduk di majelis ilmu, walaupun kita belum pernah bersua nih. Insya Allah kita bersua nanti ya di dalam satu majelis yang sama, insya Allah. Sahabat, gimana puasanya? Masih puasa semuanya? Udah ada yang bolong? Kalau ada yang bolong jangan lupa dicatat. Jangan lupa dicatat ya, untuk tahun depan tuh. Jangan sampai masih ada yang bolong. Kita catat untuk kita bayar hutang-hutang puasa kita. Sahabat yang dirahmati Allah, saya ingin bertanya nih kepada sahabat sekalian, adakah sahabat syiar yang tidak pernah melakukan dosa? Kalau ada tunjuk tangan nih. Ada? Nggak ada ya? Nah, kita semua ini pembuat dosa. Kita ini cenderung dalam dosa. Dan kita juga pastinya pernah melakukan dosa dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita manusia. Orang Arab itu punya istilah al-insanu mahalul khoto' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah, tempatnya lupa. Sahabat share sekalian. Ya, sepakat ya? Emang kita tempatnya salah, tempatnya lupa. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat diciptakan tanpa hawa nafsu. Ada yang Allah ciptakan itu sahabat, yang hanya sujud saja dari awal diciptakan sampai itu hari kiamat tetap sujud pada Allah. Ada yang diciptakan untuk ruku saja, dan dia hanya ruku dari diciptakan sampai sekarang, sampai nanti hari kiamat hanya ruku saja memuji Allah Subhanahu wa ta'ala. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard. Bertasbih pada Allah apa yang ada di langit dan di bumi, termasuk para malaikat bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Diciptakan hanya untuk seperti itu. Beda dengan kita manusia. Kita manusia ini tempatnya salah, tempatnya lupa, yang cenderung kepada dosa. Tapi jangan kita putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memang kita pendosa, tapi Allah mengampuni dosa-dosa sekalian asalkan kita bertaubatan nasuha. Bahkan Nabi Muhammad SAW bersabda, sahabat, bahwasanya andaikan saja kita ini semuanya nih, seluruh manusia tidak pernah berbuat dosa, niscaya Allah akan matikan semuanya dan Allah ciptakan makhluk yang baru, yang mana makhluk itu melakukan dosa, melakukan maksiat, kemudian bertobat pada Allah dan Allah ampuni dosa-dosanya. Ya Allah, indah sekali ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk para hamba-hambanya. Indah sekali ucapan Nabi Muhammad SAW yang disampaikan untuk para umat-umatnya sekalian. Masya Allah. Sahabat, kita semua tahu orang yang dikubur di samping Nabi Muhammad SAW dahulunya ingin membunuh Rasul SAW dengan pedangnya. Kalau saja tidak dilarang tuh sama Sayyidina Hamzah. Siapakah beliau? Sayyidina Umar bin Khattab. Ya, tentu kita tahu semua. Sayyidina Umar bin Khattab itu dahulu tuh pernah ngubur anak perempuan yang hidup-hidup. Ada sebagian kita yang ngubur anak perempuan yang hidup? Tentu nggak ada, sahabat share sekalian. Ya, tapi Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian juga Sayyidina Umar itu pernah minum minuman keras, suka berkelahi, sampai itu turun tuh ayat ya, yang rijsum min amalin syaitan. Sesungguhnya mabuk-mabukan itu, khamr, berjudi ya, mengundi nasib itu rijsum min amalin syaitan, kotoran dari amal-amal syaitan. Maka Sayyidina Umar membuang tuh minuman-minumannya, dipecah-pecahin tuh botol-botolnya. Sudah ya Allah, cukup, saya takkan pernah minum minuman keras lagi. Bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika bertobat, Allah angkat derajatnya sehingga menjadi khulafur rasyidin, jadi orang kedua setelah Sayyidina Abu Bakar yang paling dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Banyak lagi contoh-contohnya. Sayyidina Adi bin Hatim, ya, beliau dulunya itu pendeta dari Kristiani, Nasrani, tapi ketika sudah bertaubat ya menjadi ahli Quran. Kemudian siapa? Sayyidina Salman Al-Farisi. Tentu kita kenal Sayyidina Salman yang dibilang Rasulullah, Salman minna alil bait. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Salman bagian dari keluargaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, pengen kita menjadi bagian dari keluarga Nabi Muhammad SAW. Mungkin sebagian dari kita tidak ada darah keturunan kepada Nabi Muhammad SAW, tapi kita insya Allah bisa menjadi ahlul bait di jalur cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Salman Al-Farisi yang cinta pada Nabi, cinta kepada keluarga Nabi, akhirnya dijadikan keluarga Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Kaum yang mencintai suatu kaum, orang yang mencintai suatu kaum, maka bagian dari kaum tersebut. Semoga kita cinta kepada para ulama, para habaib kita, para keluarga Nabi, pada sahabat Nabi, tidak membeda-bedakan. Ada yang cinta ahlul bait mengakunya, tapi kemudian membenci sahabat Nabi, membenci istri-istri Nabi. Nauzubillah, summa nauzubillah. Kita Ahlussunnah wal Jamaah, kita mencintai keluarga Nabi, kita mencintai sahabat Nabi, mencintai istri-istri Nabi, mencintai seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Masya Allah. Sahabat, ada yang bertanya perihal, wahai Ustaz, ini bagaimana ini? Ya, saya sering sholat saya rajin, tapi saya tetap melakukan maksiat. Gimana itu Ustaz? Ya Allah. Jangan ditipu kita sama setan, sahabat siar sekalian. Jangan mau ditipu dengan setan. Setan ingin kita putus asa dari rahmat Allah. Setan ingin ketika kita maksiat, kita jauh dari Allah. Jangan, sahabat siar sekalian. 1000 kali kita buat maksiat di hari ini, 1000 kali juga kita tobat. Besok maksiat, tobat lagi. Maksiat lagi, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi. Maksiat, tobat lagi. Sampai kita lelah untuk berbuat maksiat. Dan kita terus bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup kita ini medan juang, medan jihad. Kita punya kelemahan masing-masing. Ada yang mungkin kelemahannya pelit. Ada yang mungkin kelemahannya suka minum minuman keras. Ada lagi kelemahannya banyak sekali. Ya, kita berjihad melawan hawa nafsu kita. Sungguh ini jihad yang besar adalah melawan hawa nafsu kita. Sahabat syiar yang dirahmati Allah, jangan putus asa dari rahmat Allah. Tadi kita kembali, ya, sholat katanya menghindari perbuatan keji dan munkar, tapi masih melakukan perbuatan keji dan munkar. Justru di jawabannya ada di ayat itu, sahabat syiar sekalian. Yaitu jawabannya seperti apa? Perbaiki sholat kita, perbaiki khusyuk sholat kita, maka Allah akan cabut keinginan kita untuk berbuat keji dan munkar. Itu jawabannya. Bukannya kita udah sholat masih tetap maksiat, udah gak usah sholat saja. Bukan begitu sahabat. Perbaiki sholat kita, Allah akan mencabut keinginan kita untuk berbuat maksiat. Jangan andalkan diri kita sendiri. Abah guru kita sering berdoa tuh, Ya Hayyu Ya Qayyum birahmatika nastaghits. Ya Allah yang maha hidup, yang maha mengurus makhluknya, dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Minta pertolongan sama Allah. Allah maha mampu mencabut keinginan kita untuk berbuat maksiat, membolak-balikan kita, hati kita ke dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat, tidak banyak yang ini saya sampaikan. Semoga nasihat singkat ini mengena di hati sahabat syiar sekalian, dan juga khususnya buat diri saya pribadi, nasihat diri saya pribadi untuk menjadi lebih baik, untuk kita bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Terakhir sahabat, jangan biarkan masa lalumu merenggut masa depanmu. Ya, lupakan segala dosa kita, lupakan segala kebaikan kita. Yang ada hanyalah kita, masa depan, dan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tetap di Syiar Dalam Gelap.